Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada juga ulama mengatakan bahwa ayat ini turun di awal Islam, ya, di awal-awal agama Islam. Kemudian dihapus dengan disyariatkannya perang, ya. Yang benar dalam masalah ini bahwasanya seseorang tidak dipaksa ikut ke dalam agama Islam. Seseorang tidak dipaksa memasuki agama Islam, karena masuk ke dalam agama Islam ini harus berdasarkan, ya, iqtina, harus berdasarkan, ya, berdasarkan keyakinan seseorang bahwasanya agama Islam ini merupakan agama yang hak, ya. Dan tidak boleh seseorang dipaksa untuk beragama Islam. Tidak boleh orang dipaksa untuk beragama atau masuk ke dalam agama Islam, karena agama Islam ini adalah agama yang bisa dibuktikan kebenarannya. Tidak usah dipaksakan kepada orang lainnya. Siapa yang berpikir, yang menggunakan pikirannya untuk mencari jalan-jalan kebenaran, maka dia akan mengetahui bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak, ya. Jadi tidak usah dipaksakan agama ini kepada siapapun, ya. Tetapi kalau orang sudah masuk ke dalam agama Islam, dia harus ikuti aturan agama Islam. Jangan salah, ya. Jangan dijadikan ayat ini, oh saya nggak salah nggak apa-apa, kan la ikraha fid din, ya. Jangan. Kalau misalnya kalau orang sudah masuk ke suatu lembaga, ya, sebelumnya orang tersebut tidak terikat dengan aturan-aturan di lembaga tersebut. Tapi kalau sudah masuk ke dalam lembaga tersebut, maka dia harus ikuti aturan tersebut. Nggak boleh dia mengatakan saya terserah saya mau ikut atau enggak, ini nggak boleh, ya. Karena dia sudah masuk ke dalam aturan tersebut, ya. Begitu juga kalau orang Islam, nggak boleh ayat ini dijadikan sebagai dalil. Saya nggak salah nggak apa-apa, kan la ikraha fid din, nggak ada paksaan dalam beragama. Nggak puasa nggak apa-apa, jangan salah, ya. Kalau sudah masuk ke dalam agama Islam harus ikuti aturannya. Nah, ini ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita memaksa seseorang untuk ikut ke dalam agama Islam, ya. Tidak benar tuduhan yang dituduhkan oleh orientalis barat misalnya, bahwa Islam itu disebarkan dengan mata pedang, dengan penjajahan, dengan tetesan darah, ya, dengan genangan darah. Itu suatu tuduhan yang tidak benar, ya. Apalagi di zaman sekarang tidak ada pedang yang dihunus untuk memaksa orang Eropa masuk Islam, kan? Tapi mereka berbondong-bondong masuk Islam, ya kan? Tidak ada pedangnya sekarang Islam ini, tapi apa? Orang tetap berbondong-bondong masuk Islam, karena Islam ini tetap akan menang, baik dengan pedang ataupun dengan hujah, ya. Tidak pernah Islam ini kalah, ya. Kalau misalnya kalah dari segi kekuatan militernya, tapi Islam tetap menang dari segi hujahnya. Tidak bisa orang mengalahkan, ya. Dan itu yang membuat orang-orang sekarang ini berbondong-bondong ke dalam agama Islam, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang untuk mengikuti agama Islam. Pernah ada panglima-panglima perang di zaman penaklukan zaman dulu yang ingin memaksa orang lain masuk ke dalam agama Islam, ya. Ya. Tetapi apa? Dilarang oleh, kalau tidak salah, oleh Umar Ibn Khattab, ya. Tidak boleh dipaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan penaklukan dalam Islam bukan untuk memaksa penduduk suatu negeri itu masuk ke dalam agama Islam, tetapi untuk membebaskan negeri tersebut dari bangsa yang menjajahnya. Karena ingat dulu bahwa di zaman penaklukan Al-Futuhat itu hampir semua wilayah di kawasan Jazirah Arab itu dan sekitarnya itu adalah dijajah oleh bangsa Romawi dan bangsa Persia, dan Islam datang adalah membebaskan negara-negara tersebut, wilayah-wilayah tersebut dari cengkraman Persia dan Romawi. Kemudian memberikan kebebasan bagi penduduk yang ada di negeri tersebut untuk memilih masuk Islam atau membayar jizyah ataupun diperangi kalau seandainya mereka menentang, ya. Nah, itu di saat Islam kuat, ya. Nah, jadi apa? Tidak ada paksaan untuk beragama, yakni tidak boleh memaksa orang untuk ikut agama Islam. Tidak boleh seseorang di luar Islam dipaksa agar ikut ke dalam agama Islam, ya. Tidak ada ceritanya apa? Pemaksaan untuk ikut agama Islam, ya. Sebagaimana kita mengetahui inkuisisi, ya. Di Spanyol, ya. Ketika kekuasaan Islam sudah meredup di Spanyol dan dikuasai oleh Nasara, ya. Siapa yang tidak masuk Kristen, ya disiksa, dibakar, ditangkap, ya kan, dimusnahkan sampai tidak ada lagi seorang pun Muslim di wilayah tersebut, di Andalusia, ya. Dalam Islam tidak ada sejarah, catatan sejarahnya bahwa Islam memaksa orang untuk ikut agama Islam ini. Sebagaimana di negeri kita yang dulu tidak ada penaklukan di negeri kita ini, ya. Orang-orang Arab datang
kemudian menyebarkan agama Islam ya, tanpa ada pemaksaan sama sekali ya. Ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana rusydu, sesungguhnya telah jelas kebenaran. Wa rusydu diddul ghayyi, dan ar-rusydu dalam ayat tadi maknanya adalah diddul ghayyi, yaitu lawan daripada kesesatannya. Ya, jadi agama Islam ini sudah jelas kebenaran dari kesesatannya ya. Islam sudah menjelaskan kebenaran dan kesesatan, tinggal kita memilihnya ya. Fama yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kuat ya, yang tidak akan terurai, dan tali tersebutlah yang akan mengantarkan orang ke dalam surga ya. Ini makna kalimat tauhid ya, kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam akidah orang harus kufur kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sebelum dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimatnya apa? La ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan apapun yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya dalam tauhid itu ada dua rukun, yaitu apa? An-nafyu wal isbat, yaitu menafikan dan menetapkan. Menafikan maksudnya menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-isbat maksudnya mengakui, mengimani, menetapkan bahwa Tuhan yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Tidak boleh orang mengatakan Tuhan Allah sementara dia tidak kufur kepada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dia harus menafikan adanya Tuhan-Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, dan harus menetapkan bahwa Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian wa hadza makna la ilaha illallah, dan inilah dia makna la ilaha illallah, yaitu fama yakfur bit taghut wa yu'min billah, itu sama maknanya dengan la ilaha illallah ya. Tidak ada Tuhan yang hak selain Allah ya. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang hak selain Allah Subhanahu. Tuhan-Tuhan selain Allah banyak, karena manusia mempertuhankan berbagai macam benda ya. Ya, berbagai macam Tuhan, menyembah matahari, bulan, ya, bintang, menyembah pohon besar misalnya, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah manusia, menyembah guru-gurunya, ya kan, dan seterusnya. Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alihatun batilah, Tuhan-Tuhan yang batil ya. Dan Tuhan yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadisi, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ra'sul amri al-islamu wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah SAW, ya, kepala dari urusannya, dari masalahnya adalah beragama Islam, dan tiangnya adalah mengerjakan salat, dan puncak ketinggiannya wazir watu sanamihi, dan puncak ketinggiannya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi yang paling penting adalah bahwa pertama kita harus masuk ke dalam agama Islam ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ra'sul amri al-Islam ya. Jadi Rasulullah SAW mengibaratkan agama ini seperti sebuah tubuh. Kalau tubuh tidak ada kepalanya, maka dia tidak akan bisa hidup. Orang terpotong kepalanya tidak akan bisa hidup sama sekali ya. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia apabila dia tidak masuk ke dalam agama Islam, maka kehidupannya tidak ada maknanya, tidak ada apa? Tidak ada artinya ya. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al-Islamu huwal istislamu lillahi bitauhid. Ya, Islam itu maksudnya yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk serta patuh kepada Allah dengan menaati setiap perintahnya. Wal khulusu minasyirki, dan membebaskan diri dari kesyirikan. Wa ahlihi, dan pelaku kesyirikan. Hadza huwa ra'su amriddin. Inilah dia perkara, inilah dia kepala dari urusan agama ini. Asyhadatan, yaitu dua kalimat syahadat ya. Huma ra'sul Islam, yang keduanya merupakan kepala daripada Islam ya. Nah, jadi yang pertama yang paling penting adalah kita masuk ke dalam agama Islam, dan kita maklumi bahwa masuk ke dalam agama Islam adalah ketika seseorang mengucapkan asyhadatain ya. Ketika orang mengatakan dia meyakini kebenaran agama Islam, maka yang harus dia ucapkan apa? Syahadatain. Bersaksi bahwa Tuhan yang hak adalah Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kalau orang dia dia mengatakan Islam agama yang hak tapi dia tidak bersyahadat, ya, maka dia tidak dikatakan sebagai seorang
muslim ya. Karena yang paling penting dia nyatakan diri dulu bahwa dia adalah beragama Islam ya. Nah, dan kalau orang tidak meyakini syahadatain ini, maka tidak ada gunanya dia beragama Islam meskipun dia sholat.